mereka yang open minded, dan jadi akhirnya tuh mereka bisa memberikan inovasi-inovasi yang nantinya itu sangat bermanfaat perekonomian sekarang. Apa-apa serba digital. Benar dong, Gen Z itu juga bukan hanya sebagai pengguna tapi sebagai penggerak juga. Ekonomi syariah tuh buat orang muslim, nggak bisa buat orang yang non muslim, padahal konsepnya itu universal, semua orang bisa pakai. Terus balik lagi nih kak, kalau soal Gen Z kayak yang udah kita bahas di awal, kayak sekarang nih mungkin bisa nggak sih kak kayak Gen Z ini punya peran yang penting banget sebagai pelopor dalam inovasi keuangan syariah? Pastinya Gen Z itu memiliki peran penting karena kita itu sebagai Gen Z itu kan di tahun 2045 kita itu kan menjadi kayak apa, serus generasi ya, dimana kita itu emang yang memegang kekuasaan pemerintahan. Jadilah emang kita yang harusnya kita yang menjadi pelopor. Nah, gimana sih apa ya, Gen Z itu bisa dikatakan sebagai pelopor, karena kita juga tahu nih Gen Z kakak sendiri pasti orangnya pengen apa ya, inovasi banget kan, inovatif kan, terus juga pengen rasa ingin tahunya besar kan. Iya. Nah, banyak banget nih dari kayak Gen Z ini tuh dengan karena karakteristiknya itu, dan emang mereka yang open minded, dan jadi akhirnya tuh mereka bisa memberikan inovasi-inovasi yang nantinya itu sangat bermanfaat. Dimana juga Gen Z itu kan emang potensinya dia tuh memiliki kemampuan yang tinggi di bidang teknologi ya. Nah, itu tuh sesuai banget sama kayak perkembangan sekarang, perekonomian sekarang kan apa-apa serba digital, semua sekarang serba pakai AI. Dan kita kan sebagai Gen Z yang tahu memiliki kemampuan yang tinggi, nah itu bisa menciptakan produk-produk ataupun pelayanan di keuangan syariah yang berbasis teknologi, dan itu pasti selaras banget dong dengan dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, salah satunya mungkin kita bisa lihat crowdfunding, dimana itu kita itu bisa berinvestasi ke proyek-proyek yang bisa dikatakan itu tuh bernilai syariah gitu ya. Terus juga, dan dari itu tuh kita bisa membantu UMKM melalui pendanaan. Aku baru tahu tuh kak. Dan selain itu juga ada peer-to-peer syariah, kita juga bisa kayak pinjam meminjam tapi sesuai dengan akad yang ada dengan akad syariah kayak murabah. Makanya jadi itu tuh merupakan kayak produk-produk yang emang salah satunya itu yang itu emang dari Gen Z. Jadi kan emang bener dong, Gen Z itu juga bukan hanya sebagai pengguna tapi sebagai penggerak juga. Iya, tapi berarti kita masih banyak banget PR gak sih kak? Betul banget nih, kita banyak banget PR-nya. Nah, tapi kalau soal PR kan Mas sendiri udah terjun langsung nih kayak ke masyarakat, buat sosialisasi ekonomi syariah. Nah, kira-kira seperti apa sih kak strategis di masyarakat itu mengenai ekonomi syariah? Banyak banget. Yang tadi aku sebelumnya sempet bilang ya, kalau masyarakat juga bilang lah, kalau di masyarakat sekitar aku tuh mereka bilang kalau ekonomi syariah tuh contohnya masuknya ke perbankan syariah, padahal belum tentu. Dan juga banyak juga yang mengatakan bahwa kayak ekonomi syariah tuh buat orang muslim, nggak bisa buat orang yang non muslim, padahal konsepnya itu universal, semua orang bisa pakai. Dan banyak kan kayak asas atas kejujuran, transparansi itu sebenarnya gak cuma ada di konsep ekonomi syariah itu sendiri, tapi banyak dong pelaku-pelaku bisnis yang emang udah menerapkan konsep itu, tapi memang bahasanya itu bukan menggunakan bahasa-bahasa yang kita kenal sebagai sehari-hari, kayak mungkin akad-akadnya itu kayak mudorobah atau bagi hasil, itu kan hanya perbedaan dari segi nama ya. Terus juga dilihat dari ini, banyak juga masyarakat yang bilang tuh kalau semisal ekonomi syariah itu tidak kurang kompetitif dengan ekonomi konvensional, dimana padahal tuh di Indonesia sendiri itu merupakan peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi dalam State Global Islamic Economic Report 2024. Nah, ini menunjukkan bahwa emang sebenarnya industri di Indonesia itu terus berkembang, dan mereka terbukti kalau mereka itu bisa bersaing di pasaran global.
banget hal yang menurut aku dapetin dari kamu. Tapi ya, sekarang aku mau nanya pertanyaan yang terakhir ya. Apa tuh Kak? Kayak ada nggak sih harapan Kak Tufah sebagai Gen Z itu terhadap Gen Z yang lain nih tentang ekonomi syariah di Indonesia buat kedepannya deh. Oke, jadi tuh karena Gen Z emang terkenalnya dengan ada natif digitalisasi, seharusnya mereka itu bisa mengedukasikan apa sih ekonomi syariah tuh melalui konten-konten kayak kita gini loh Kak. Kan bisa kita kadang tuh kayak bisa lewat dari kehidupan sehari-hari, terus cara bertransaksi, kemudian juga kita bisa melihat kita bisa contoh konten dari kayak kita mempromosikan produk halal. Padahal tuh tau gak sih Kak, di Indonesia itu konten kreator tuh benar-benar bisa berpengaruh itu. Banyak kan masyarakat yang beli barang ABCD cuman karena konten kreator idolanya itu punya barang itu, dan banyak masyarakat juga yang bisa dikatakan mengimplementasikan hidupnya mereka tuh kayak konten kreator, karena ya mereka menganggap konten kreator itu keren banget. Nah makanya itu konten kreator itu di Indonesia itu sangat berpengaruh itu, dan jadi kita itu sebagai Gen Z kita bisa memanfaatkan itu untuk bagaimana sih kita mengedukasi masyarakat supaya mereka itu juga bisa menerima kehadiran kita. Berarti salah satu harapan yang Kak Tufah inginkan untuk Gen Z ini bisa lebih bahasanya mensyiarkan kali ya ekonomi syariah dari podcast kayak gini, kayak kita yang kita lakuin ini gitu. Bener Kak, bener banget. Banyak terus juga kita sebagai kayak Gen Z itu kalau bisa kan kita udah punya nih ya produk-produk keuangan syariah. Nah kayak fitness kayak yang udah ada funding, peer-to-peer, itu mungkin bisa dikembangin lagi supaya kedepannya itu mungkin bisa bersaing dengan produk-produk yang emang bukan syariah, sehingga kayak masyarakat itu lebih prefer buat milih produk-produk yang ada produk-produk yang dibuat oleh produk lembaga syariah gitu Kak. Banyak banget ilmu yang aku dapetin dari kakak barusan. Wah, keren banget diskusi kita kali ini. Karena kita udah dari awal udah bahas sejauh mana nih Gen Z memahami konsep-konsep syariah. Terus apa aja nih relevansi syariah bagi kehidupan Gen Z sekarang. Aku sangat amat berterima kasih pada Kak Tufah udah mau berbagi insight dan juga knowledge-nya yang luar biasa banget, sehingga kita tuh bisa membuka pemahaman tentang Gen Z bahwa kita itu punya peran yang penting banget dalam perekonomian keuangan syariah saat ini dan tentunya yang akan datang. Betul banget nih Kak. Tapi sebelum ditutup nih Kak, ada nggak sih closing statement dari Kak Tufah sendiri mengenai tema yang kita bahas, yaitu Gen Z dan masa depan keuangan syariah? Tentunya ada dong Kak. Nah, nggak perlu lama besar, satu langkah syariah, prinsip syariah di hidupmu akan berpengaruh bagi masa depan. Baik. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya banget buat narasumber yang keren banget kali ini, Kak Tufah Fatihatul Zulfa, yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir podcast kali ini. Semoga buat kamu pendengar podcast Resensi Talk yang udah ngedengerin dari awal sampai akhir, semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa bikin kamu makin melek soal ekonomi syariah dan dapat berguna banget buat diimplementasikan buat kehidupan sehari-hari gitu. Oke, sampai jumpa di episode podcast Resensi Talk yang lainnya. Saya Siti Syaratul Aladia dan juga Saya Kak Fatihatul Zulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.